Jadi kali ini kita akan masuk pelajaran yang mana itu teknologi komputer. Jadi sebelum kita mulai itu kita membaca dulu, kemudian dimulai. Al-Fatihah. Untuk pertama-tama kita itu apa nih, kita absen dulu ya. Yang pertama adalah Mulia. Hadir. Kedua adalah Ani. Belum datang, Ya, Pak. belum datang ya. Ada yang tahu kabarnya? Masih OTW, Pak. Sudah. Paling tidak tengah. Itu Mulia Rami. Itu tadi ya. Itu Mulia Rania. Berarti kalian mau kasih nama bapak atau belum? Udah Pak. Belum. Udah. Udah. Ada yang belum ya? Oke, Bapak perkenalkan, nama Bapak Heriandi, Bapak tinggal di sini. Nama Bapak lagi melanjutkan katanya di Bintara ini. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lain? Kalau itu nanti kita masuk langsung ya ke pembelajaran kita. Yaitu atau kita ini pengenalan dikit atau ceramah itu. Apa tujuan kalian untuk kuliah di PTI? Ada nggak tahu? Tidak ada, Pak. Nggak ada tuh peminatan kalian untuk ke depan apa cita-cita kalian PTI? Cita-cita ada, Pak. Cita-cita itu sama, kita mau ambil jurusan itu udah pasti kita udah tahu manage kita ke depan ya. Ya ada manage ke depan itu cita-cita apa gitu kan? Nggak ada yang mungkin jadi apa nih untuk kayak penemu Facebook kemarin tuh ada yang cita-cita lain seperti itu. Ada ya. Tapi kita mulai terusan. Yaitu judulnya ini Bapak membuat itu teknologi komputer. Dan itu apa komputer? Suatu alat teknologi. Ya, benar. Baik. Ada lagi. Sebenarnya pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data itu menurut prosedur dan rumuskan. Sebenarnya itu kan komputer itu adalah alat menghitung sebenarnya lebih tepat. Cuma sekarang dari modern kan itu bisa jadiin alat apa aja. Seperti ini apa nih? Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi aplikasi ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi yang sudah eksklusif berhubungan dengan aritmatika, tetapi komputer modern dipakai apa yang untuk juga berhubungan dengan matematika. Itu sama juga dengan alat menghitung kan? Itu perangkat komputer tahu ya? Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Ada tahu nggak kira-kira perangkat keras itu apa aja? Yang bisa kita pegang. Ya, contohnya? Keyboard. Lain. Oh. Contoh lain? Udah yang bisa kita pegang. Sebenarnya ada banyak sih, cuma di sini ada beberapa yang pas ya. Yang pertama adalah backpack adalah papan utama. Backpack itu adalah komponen utama untuk membangun sebuah komputer berbentuk papan persegi dan slot memasukkan komponen lain. Kedua itu ada sentral processing, fungsinya adalah atau otak komputer. Lebih tepat fungsinya adalah dari CPU dalam memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah input komputer untuk dapat operasi. Yang ketiga ada random access, yaitu adalah operasi internet dijalankan oleh CPU. Atau orang ini bersifat dalil atau dia perangkat tidak menyimpan data secara permanen. Dan ada lagi tuh seperti videografi atau lain, itu adalah berfungsi untuk menghubung dan memungkinkan penerimaan data-data grafis, PC, dan apa nih, beserta display seperti monitor atau proyektor. Dan ada power supply yaitu penyaluran energi listrik dari outlet sumber, misalnya listrik PLN. Tahu kalian kan listrik PLN gimana? Kalian tahu? Kurang tahu, Pak. Listrik PLN itu yang di otak tuh, itu mengalir dalam sini. Ada itu ada unit tertable itu power supply IPS, yaitu berfungsi untuk baterai cadangan. Kayak kita ini, apa tuh kayak lupa cat kita tuh. Itu buat menyimpan baterai cadangan, tapi bisa kita ini ya, seperti power bank. Itu ada printer itu adalah untuk ngeprint atau elektronik berbentuk teks maupun grafis. Ada speaker, sound, modem, perangkat, dan lain-lain. Dan habis itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ada yang tahu? Perangkat lunak itu apa? Seperti yang berisima. Ya, contohnya apa aja? Excel. Itu apa? Udah benar. Dan lain? Lupa sebutkan tadi identitas lain apa? Jadi apa? Jadi belum kayak Facebook atau lain itu sebenarnya termasuk ke Excel. Sebenarnya perangkat apa nih? Aplikasi-aplikasi di komputer itu sebenarnya termasuk perangkat lunak, semua perangkat lunak.
Perangkat lunak adalah sifat umumnya adalah data yang diformatkan secara disimpan secara digital termasuk program komputer. Dokumentasinya adalah berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkatnya contohnya ini ada 3 aplikasi. Karena ini aplikasi perkantoran yang Bapak ambil. Ini seperti perangkat pengolah kata, itu adalah Microsoft Word dan pengolah kata Excel, presentasi PowerPoint, dan penerbitan gambar atau Adobe Explorer. Nah, pemanfaat bidang komputer banyak sih sebenarnya, ada beberapa. Pertama di bidang pendidikan itu adalah memudahkan pegawai administrasi untuk membuat kurikulum pengajar. Dan ada juga sebagai bidang kesehatan itu memonitor kesehatan pasien, monitor data dan kebersihan lewat monitor komputer. Dan bidang transportasi itu juga ada, yaitu seperti jalur penerbangan, transit di bandara bisa prompt dan terapkan dengan komputer. Bidang jasa pun ada juga, tidak kalah dia. Itu adalah pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Seperti ini apa nih, kita memesan online itu memakai jasa komputer juga. Itu bidang industri. Bidang industri adalah peralatan elektronik pabrik dengan membuat robot dikendalikan oleh komputer. Tahu nggak robot gimana? Sering kita temui Bisa membuat Jepang gitu. Habis itu di Cina. Pernah datang ke Cina nggak? Oh jauh kali pak. Oh belum. Ada kopi pak. Berarti di bidang konstruksi minta menurutnya adalah arsitek atau desain. Seperti apa nih? Arsitektur adalah orang itu mendesain atau ini. Jadi kita kan tahu sebelum kita membuat itu berarti orang ini dulu kan menggambarnya di kertas. Sekarang orang ini udah canggih bisa memakai aplikasi komputer. Itu ada bidang jasa percetakan, itu dikerjakan dengan mesin yang dioperasikan oleh komputer sehingga waktu singkat bisa mencetak buku atau majalah. Jadi dulu kan kita sering baca majalah di buku atau di koran. Sekarang kita sudah gampang dengan mendownload aplikasi kayak webtoon, itu kita bisa baca semua. Itu bidang industri perfilman, itu adalah animasi film atau film merekam dengan perangkat elektronik dihubungkan dengan komputer. Itu bidang industri dan juga itu pengaturan untuk merekam multi-file atau suara dengan komputer. Itu bidang pertahanan, ada juga bidang pertahanan. Contohnya kita apa nih? Kayak penembak nuklir itu ada tuh, kayak Israel bikin. Orang ini berarti menaikkan itu untuk mendeteksi bom itu. Jadi dengan komputer mereka bisa mengawasi semuanya. Jadi kalau ada bom itu berarti mereka bisa gitu. Udah gitu aja berarti. Ada yang ingin menanyakan? Nggak ada ya? Mati lampu pak. Nggak, ini udah habis. Ada yang menanyakan tidak? Ada yang kurang jelas itu? Berarti kalau tidak nanti bapak anda yang pernah lihat. Bisa ya bapak nanya kepada kalian? bisa pak. Tadi kita udah baca-baca kan fungsi apa kayak tadi kayak fungsi printer apa. Pengen tahu bapak apa sih fungsi printer? Print pak. Kalian ada lagi? Berarti kita hari ini kita bikin nanti kita bagi kelompok ya. Kita ada berapa orang semua? 4. Berarti bagi kelompok 2 berarti. Saya duduk terus. Bapak bagi ini ya. Berarti untuk gaya kelompok ini kita akan waktu 50 menit ya berarti ya. Udah siap? Udah ya? Berarti kita kumpulkan ya, bukan kita belajar tadi. Untuk kelompok pertama, ada yang bisa maju nggak? Ada yang bisa jawab? Oh, tadi ada beberapa kan di bidang-bidang itu ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Di bidang konstruksi itu fungsinya apa tuh? Bisa diulang kembali kan? Di bidang konstruksi fungsi komputer di bidang konstruksi itu apa?
Ya benar. Untuk kelompok 2 ada yang ingin jawab? Ada yang ingin tanggapan lain mungkin? Nggak ada. Sudah. Berarti gitu aja ya untuk pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Berarti sebelum kita tutup kita berdoa juga karena permulaan itu lebih baik dan berakhir bisa lebih baik dengan doa. Doa kita mulai. Sekian dan terima kasih Bapak ucapkan, lebih dan kurang Bapak minta maaf dan juga kemudian hanya anak dan minggu depan bisa kalian tanyakan tentang pelajaran ini. Pak Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.